Welcome to our channel. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, serta pencinta Riak Sabda dimanapun Anda berada, jumpa kembali dalam Renungan Harian Riak Sabda, edisi Kamis, 17 Maret 2022. Injil diambil dari Injil Lukas, bab 16, ayat 19 sampai 31. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, serta pencinta Riak Sabda dimanapun Anda berada, tentu kita tahu, menyadari, dan bahkan segala sesuatu yang biasa di dalam realitas kehidupan kita, di mana kita temui di dunia ini ialah ada orang yang kaya dan ada orang yang miskin. Orang kaya hidup dalam kemewahan, sedangkan orang miskin hidup dalam penderitaan. Nah, dalam Injil yang kita renungkan juga menggambarkan bagaimana orang kaya itu hidup. Di mana mereka berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap harinya hidup bersuka ria dalam kemewahan. Orang kaya ini memiliki cara hidup sendiri yang dikuasai oleh keegoisan, di mana mereka tidak peduli pada orang-orang miskin yang ada di sekitarnya. Keangkuhan menjadi gaya hidupnya, sehingga sifat-sifatnya menutupi perasaannya kepada orang-orang yang ada dalam kesusahan. Karena itu, ia tidak melakukan kesempatan untuk memberikan makanan dan minuman bagi yang membutuhkan. Seperti di dalam Injil yang terjadi kepada Lazarus yang miskin, penuh bobrok, dan lapar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kemewahan kerap kali mematikan rasa kepedulian seseorang. Akhirnya ketika orang kaya meninggalkan dunia, ia mendapat bagian dalam kesengsaraan dan penderitaan. Sedangkan Lazarus yang kita dengar dalam Injil bahwa mendapat bagian dalam hidup kekal dalam sukacita. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dua sifat di dalam Injil yang kita renungkan ini, si kaya dan si miskin, secara khusus Lazarus tentunya tokoh di dalamnya, mau mengajak kita, secara khusus kita yang tengah berziarah di dunia, di mana kita menempatkan diri kita. Apakah kita sebagai orang yang beriman, secara khusus Katolik, yang percaya kepada Kristus dan mengikuti ajaran-ajarannya dalam tindakan dan perilaku kita di dunia ini, mengikuti cara hidup dan sifat seorang yang kaya ini, tapi tidak peduli terhadap orang lain, atau kita mati rasa untuk melihat. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita menyadari bahwa Tuhan menempatkan kita di dalam dunia ini dengan tujuan mengambil bagian dalam pelaksanaan kasih kepada orang-orang lemah dan berkekurangan. Sesuatu yang diberikan kesempatan oleh Tuhan bagi kita yang tengah berziarah di dunia ini. Mari kita berbagi berkat Tuhan. Ada banyak di sekeliling kita yang membutuhkan uluran tangan kasih kita, supaya mereka juga diberkati dan mengalami sukacita Tuhan itu sendiri di dalam kehidupan. Untuk itu,
Mari kita menempatkan diri kita sebagai pengikut Kristus, menjadikan diri kita sebagai bait Allah, tempat Allah yang tinggal untuk membantu sesama, untuk berbagi kasih, sukacita, hingga akhirnya keselamatan itu sendiri kepada orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, masa Prapaskah juga menjadi kesempatan bagi kita untuk memperbaiki hidup kita dari hari ke hari, dan kesempatan bagi kita untuk memeriksa diri kita bagaimana beberapa hari, beberapa bulan, bahkan beberapa tahun yang lalu hidup kita yang kita renungkan di masa Prapaskah ini, hingga akhirnya kita menjadikan masa Prapaskah ini suatu kegembiraan untuk memperbaiki diri kita, relasi kita kepada Allah sendiri di dalam kehidupan kita. Dan memohon kepada Tuhan tentunya. Karena kita hidup di dunia ini yang tidak lepas dari kekurangan, tidak lepas dari kelemahan, kekeliruan, tentunya sebagai manusiawi kita. Untuk itu, mari kita mohon rahmat. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu.